dia kalau kemarin sudah nggak berangkat. Oke, sebelum pelajaran kita disiapkan dulu doa dulu. Oke, pada hari ini nanti kita akan membahas mengenai rambu-rambu keselamatan aktivitas air. Jadi ada beberapa rambu-rambu yang harus kalian ketahui atau kalian pahami mengenai rambu-rambu ini. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu. Nanti di dalam kelas saat teman yang lain berbicara nanti kalian harus mendengarkan. Terus saat guru sedang menerangkan kalian juga harus mendengarkan dengan baik. Cukup aja dicek anunya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Selancar biasanya di pantai. Jadi harus bisa membedakan ya aktivitas air itu nanti ada beberapa di pantai, di laut, di sungai atau di kolam. Itu gambar yang pertama. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar yang lainnya nanti bisa langsung mendengarkan penjelasan saya atau langsung dengan melihat gambar-gambar ini nanti artinya apa. Atau kalau ingin boleh langsung digambarkan nanti di buku masing-masing. Tapi nanti juga tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke gambar nomor 2. Nah, yang pertama ini biasanya di kolam yang cukup dalam. Biasanya ada gambar seperti ini. Ini artinya dilarang berenang sendiri. Kenapa dilarang berenang sendiri? Karena biasanya kolamnya dalam atau cukup berbahaya. Atau kalau di kolam renang itu biasanya kolam arus. Kolam arus itu yang mempunyai arus yang seperti sungai. Terus nomor 3, dilarang berenang ini biasanya di sungai. Sungai bisa atau laut bisa. Kenapa dia tidak boleh berenang? Karena dalam. Pasti ada tanda ini. Kalau yang ada tanda seperti ini berarti dilarang berenang. Terus ditaati ya, karena nanti kayak berenang nanti bisa terbawa ombak kalau di pantai. Terus gambar berikutnya. Nah ini gambarnya yang dimaksud gambarnya ini yang ini ya 1,3 M. Itu artinya 1,3 meter. Jadi kedalaman kolam renang itu 1,3 meter. Jadi kamu tahu kalau 1,3 meter ini kamu kalau berenang itu kejeron atau tidak, terlalu dalam atau tidak itu dapat dia. Nah, maksudnya ya ada gambar yang seperti itu. Cukup ya. Nah, tadi ada 4 gambar ya sama di buku, nanti juga ada keterangan yang lengkap. Sekarang tugasnya kalian memakai buku tulis menggambar salah satunya. Menggambar salah satu gambar, nanti saya tunjukkan semua gambarnya di slide. Terus nanti yang menggambar terus mempresentasikannya atau membacakan, misalnya kamu menggambar ini, terus nanti ditunjukkan di depan atau ini adalah gambar dilarang berenang sendiri. Terus dikasih alasannya kenapa kok dilarang berenang sendiri, nanti dibicarakan, diungkapkan. Terus boleh nanti menggambar terus diberi keterangan bawahnya. Jadi ada gambar seperti ini, diberi keterangan bawahnya sini atau di atasnya juga boleh. Jadi ada 2 tipe ya nanti ya, bebas ya, mana saja boleh. Menggambar saja, terus nanti dipresentasikan ke depan, diomongin ini gambar apa, terus manfaatnya apa, atau ditulisi sekalian seperti ini. Nah, nanti menggambarnya di buku tulis masing-masing. Oke ya, bisa dikeluarkan bukunya. Mulai bekerja. Ya, dulu. Mulai bekerja. Boleh kotak, boleh seperti contoh. Jadi yang mau diwarna yang mana? Disamakan sama itu, hitam dan merah.
tunjukkan itu share. Oke, kita berada di akhir pembelajaran ya. Tadi sudah banyak, mulai dari dilarang berenang sendiri dan lain-lain. Ada yang bertanya atau tidak? Ya, Ais? Tidak boleh berenang di sungai. Kalau sungai di sini kan jernih lah, kamu kan sering berenang di sungai. Tapi yang dimaksud sungai itu sungai-sungai yang mengalir deras. Nanti tidak terbawa arus sungai bisa. Atau di sungai itu biasanya ada ularnya, jadi berbahaya. Terus yang ketiga biasanya air sungai yang sekarang itu kotor, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, rambu-rambu yang ada di sungai, di kolam renang, di laut itu harus kalian taati semua, karena jika tidak ditaati nanti berbahaya bagi kalian semua, gitu ya. Karena kalian harus tetap berhati-hati dalam beraktivitas, khususnya memperhatikan rambu-rambu yang sudah dipelajari ini, Kak. Oke ya, dalam hal ini semua rambu-rambu harus kalian tahu. Nanti bisa dibuka bukunya lagi untuk rambu-rambu yang lain, ada awas ada tsunami dan lain sebagainya, itu harus tahu semua. Oke ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, maka pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan refleksi dari pembelajaran diferensiasi sekaligus sosial emosional. Yang pertama, pada saat merencanakan tentu saja kita harus tahu peta kekuatan anak itu sendiri, mungkin gaya belajar yang harus disiapkan dimiliki anak, bisa audio visual atau mungkin auditory, itu harus kita tahu dulu. Yang kedua ialah kekuatan anak sendiri itu. Anak itu senangnya apa? Misalnya dalam belajar ini semua anak kelas khususnya kelas 3 mungkin suka menggambar. Kita harus tahu dulu apa keunggulan anak, apa yang diinginkan anak, itu harus tahu dari pembelajaran sebelumnya atau mungkin dari tanya jawab dengan anak secara langsung maupun tidak langsung. Itu harus kita rencanakan terlebih dahulu. Yang kedua ialah waktunya itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga mungkin bisa kita harus menentukan diferensiasi apa yang harus kita munculkan dalam setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Jadi diferensiasi nanti tidak sesuai, atau setiap pembelajaran atau materi atau KD itu berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan materi dan sebagainya. Dalam saat aksi penyata pembelajarannya, saat aksi pembelajaran tentu saja banyak sekali kekurangan atau mungkin hal-hal yang di luar kita. Misalnya menurut kita anak tersebut visual, tetapi dalam pembelajaran nanti kok suka mendengarkan. Nah, seperti itu ada kendala-kendala seperti itu, tetapi mungkin itu bisa diatasi dengan kita langsung dalam anak tersebut, karena kita sudah mempersiapkannya siapa yang cocok dan peta kekuatan tadi untuk gambaran dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, saat aksi pembelajaran tersebut kita juga harus meminit waktu dengan sedetail mungkin agar nanti anak bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan tepat waktu dalam hal ini. Nah, tentu saja setelah kita melakukan rencana dan melakukan aksi, kita juga melaksanakan perbaikan kekurangan anak dalam pembelajaran itu apa, atau mungkin kekurangan perencanaan yang kita buat dari depan itu apa, harus kita perbaiki. Mungkin dari waktu, mungkin dari kebutuhan pemetaan anak harus lebih teliti dan lain sebagainya. Jadi perencanaan ke depan itu dalam setiap pembelajaran tertentu, mungkin yang materinya sulit, kita harus siap melakukan diferensiasi ini, karena dengan diferensiasi dan KSE ini pembelajaran nanti peta kebutuhan anak itu akan terangkat. Jadi hasil pembelajaran dari anak itu akan
akan keluar. Jadi anak akan belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan serta gaya belajar anak sendiri-sendiri. Jadi proses pembelajaran anak bisa terwujud dengan baik dan mungkin hasilnya juga akan terwujud dengan nyata dalam itu. Oke, dalam perencanaan perbaikan nanti juga kita bisa melakukan perbaikan itu dengan bantuan dari teman-teman lain. Teman-teman yang lain nanti untuk mengomentari atau melihat pembelajaran yang kita lakukan. Jadi apa yang jadi kurangnya pembelajaran itu bisa teratasi oleh teman-teman yang lain. Mungkin pada saat merencanakan kita juga bisa langsung mengaitkan dengan pembelajaran kemarin, juga bisa menilaikan rencana kita itu kepada teman-teman atau mungkin bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah dari sekolah kita masing-masing. Karena dengan diusahakan rencana itu sedetail mungkin, sebagus mungkin. Jadi jadi kita nanti dalam merencanakan itu harus komplit, harus nyata dulu, harus sedetail mungkin dulu. Nah, nanti dalam aksi perbaikan nanti mungkin dari rencana tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Lah dalam hal ini nanti kita refleksikan di rencana perbaikan ini, hal apa yang sudah direncanakan tetapi belum bisa dilaksanakan atau mungkin ada kendala tertentu dalam melaksanakan. Lah itu nanti kita bisa sharing-sharingkan dalam perbaikan ini. Jadi perbaikan ini bukan hanya dari kita sendiri yang mengawasi, tapi kalau bisa memang wajib bisa itu dari teman-teman atau yang lain setelah melihat video pembelajaran dari kita. Itu kurangnya di mana, terus diferensiasinya sudah terlihat atau belum, KSE-nya sudah terlihat atau belum, atau mungkin perlu ada yang ditambahi atau perlu mungkin ada yang dikurangi. Hal seperti itu nanti bisa dikonfirmasikan dengan teman-teman atau bapak kepala sekolah. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi sosial dan sosial emosional ini bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan teman-teman untuk khususnya dalam refleksi pembelajaran. Terima kasih.